Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alfani di Studio Jalan TV. Nah, saya di sini akan membahas tentang kamera movement. Jadi apa sih kamera movement itu? Jadi sebelum masuk ke videonya, pembahasan, kita seperti biasa intro dulu, ya. Yang pertama yaitu untuk mempercantik gambar. Jadi gini, kalau ada interview atau dokumentaring, atau gini aja, saya kan suka traveling. Jadi kalau teman-teman suka dengan traveling, itu kan harus ada dokumen value. Jadi kita lihatkan semutnya, atau kita lihatkan kakinya, atau pokok dan lain-lain wes. Kita lebih ke kamera movement, kayak kamera movement tadi. Jadi untuk kebutuhan storytelling ini kayak di dalam sebuah film, contoh dalam sebuah film itu kan ada sutradara. Jadi gimana caranya sutradara ini menyampaikan pesan kita itu ke penonton, apa namanya, kayak diterima gitu. Nah, yang pertama yaitu till. Jadi kita akan membahas mulai dari till. Nah, till ini ada dua. Yang pertama adalah till up dan till down. Oh ya, jadi gini, till ini sebelum yang tadi kita membahas apa sih itu till. Jadi till ini pergerakan kamera ke atas dan ke bawah, tapi dalam satu sumbu. Jadi cuma gini dan gini. Itu namanya till. Fungsinya, motivasinya. Nah, untuk motivasinya itu agar mendetailkan subjek. Jadi kayak mendetailkan subjek dari atas ke bawah. Atau gini, kalau ada orang naik tangga, nah itu kayak ngikut, kameranya itu ngikut. Nah, jadi untuk yang kedua yaitu pen. Jadi kalau pen ini kan tadi kalau till hampir sama seperti till soalnya. Jadi kalau till tadi kan pergerakannya kameranya ke atas dan menua ke atas dan ke bawah. Jadi kayak gini. Kalau pen ini lebih ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan itu namanya pen left, kalau ke kiri namanya pen right. Jadi untuk motivasinya, nah untuk motivasinya itu kayak pen ini bisa digunakan kayak bergantian. Jadi kayak ada orang yang berdialog. Nah, kayak ada orang yang berdialog itu namanya teknik Swiss pen. Kayak dia itu bergantiannya cepat. Untuk apa? Biar kita lebih mengurangi jeda. Atau kita saat berjalan atau berlari itu juga bisa kameranya ngikut gitu. Nah, jadi untuk pen ini itu bisa dikombinasikan dengan till. Cuma kita biasanya itu butuh device khusus. Bisa sih tidak menggunakan device khusus. Cuma kan kalau tangan kalian tidak tremor ya, tidak seperti nenek-nenek, itu bisa tanpa device khusus gitu. Nah, device khusus itu namanya fluid head. Jadi kalau kita pakai fluid head itu kamera movementnya lebih kayak kelihatan smooth gitu, lebih enak dilihat. Jadi kayak kesannya itu bagus. Nah, yang ketiga yaitu pedestal. Jadi pedestal ini pergerakan kameranya itu kalau hampir sama seperti till. Cuma beda. Kalau till tadi kan gini, pergerakannya dari atas ke bawah, itu kan dalam satu sumbu. Kalau pedestal itu kameranya ngikut. Untuk motivasinya, ini hampir sama sih. Cuma kan dia itu lebih kerasa karena dia ada background dan foreground. Nah, untuk biasanya kan kalau kalian pernah ke studio TV ya, itu kan ada yang kayak batang. Jadi kayak batang itu yang besar. Yang besar ya. Nah, kan ada batang yang besar. Itu yang biasanya dipakai untuk traveling shot. Jadi dia itu biasanya yang
yang gerakannya naik turun gitu. Itu yang biasanya digunakan untuk tenis. Nah, untuk selanjutnya ada crab atau track. Nah, jadi ada crabbing left right atau tracking left right. Kayak jalan kepiting, ya kayak jalan kepiting. Tapi itu ada alatnya. Jadi namanya itu kamera dolly. Kamera dolly itu yang bisa di kayak kereta, modelnya kayak kereta, itu didorong. Itu namanya kamera dolly. Nah, untuk alat lain apakah bisa? Kan kalau kita beli kamera dolly kan mahal. Bisa. Contoh kayak kursi roda atau skateboard dan lain-lain. Nah, cuma jalannya harus datar. Jadi nggak boleh ada benjolan agar kameranya tadi bisa stabil. Nah, jadi gitu. Kalau jadi setiap kamera movement itu ada motivasinya. Jadi kalau memang nggak butuh dengan itu nggak usah pakai kamera movement gitu. Nah, untuk yang terakhir ada yang istilahnya saya nyebutnya dengan floating. Floating ini kamera movement, cuma itu gerakannya itu shaky tapi tidak terlalu shaky. Nggak terlalu shaky banget gitu. Intinya masih enak untuk dilihat gitu. Nah, biasanya kamera movement yang ini itu dipakai untuk menampilkan sebuah adegan. Nah, untuk alatnya kamera ini itu istilahnya namanya rig. Maaf. Untuk istilahnya namanya rig. Yang besar itu yang bisa di gini. Nah, itu dibuat shaky. Oke, sekian penjelasan untuk kamera movement. Apabila ada tambahan untuk teman-teman yang sudah mengerti, seperti yang saya bilang, saya bukan orang yang orang yang pinter atau orang yang sudah ngerti, saya masih butuh belajar. Jadi untuk teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk meninggalkan tulisan di kolom komentar ya. Dan untuk kalian-kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena di channel Studio Jalanan ini masih banyak lagi konten-konten menarik seperti review-review, editing, terus itu ada fotografi dan videografi dan lain-lain. Ya, sampai ketemu di konten selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.